Adapun hadis yang mau kita kaji ini bunyi hadisnya, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabair, an akbaril kabair. Nabi ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terbesar di antara dosa besar. Dalam hadis ini ada 4 dosa paling besar di antara dosa besar. Yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah ini? Makanya nama perbuatannya syirik, orangnya namanya musyrik. Kau jangan menyembah pokok kayu. Menyembah pokok kayu itu syirik, karena menduakan Allah. Kita diajarkan 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sekarang banyak orang iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik insyaallah. Amin. Jangan katakan orang kafir musyrik Makkah itu tidak beribadah. Orang Makkah musyrik Abu Jahal, Abu Lahab itu rajin beribadah. Waktu Nabi membersihkan Masjidil Haram, berapa jumlah Tuhan? 360 Tuhan dalam bentuk patung berhala, perak, emas, perunggu, besi, kayu. Bahkan ada patung Tuhan itu yang terbuat dari tepung gandum. Tepung gandum dicampur minyak samin, minyak sapi, diadon, dibuat gambar Tuhan besar, disembah mereka. Pas perutnya lapar, dicuilnya Tuhan tuh. Mohon maaf Tuhan, lapar kali perutku, kemana? Itu maka mereka disebut dengan jahil. Kenapa jahil? Karena tidak mengenal Tuhan. Maka dalam tauhid dikenal awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam Islam adalah mengenal Allah. Yang kedua, apa itu dosa besar? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tahu Bapak Maradona? Maradona ditanya, siapalah orang yang paling kau idolakan Maradona? Kata Maradona, ayahku melepuh keringatnya mencari makan untuk aku. Lalu kemudian dia balik ke rumah. Ayah Maradona itu kuli. Balik dia ke rumah, dia bilang, kami tanya, ayah dari mana? Aku dari jalan-jalan tadi, kata dia. Karena dia ingin menyenangkan hati kami. Dibelikannya aku bola. Dialah yang pertama kali membelikan aku bola, menyuruh aku ke lapangan bola. Tak layak aku membanggakan orang lain, sementara ayahku yang sudah berpeluh keringat, darah, air mata, membelikan bola untuk aku. Jadi Maradona itu mungkin akidahnya tak sama dengan kita, tapi pasal kepada orang tua, dia termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Saya tidak mengajak Bapak Ibu suka sama Maradona, tak suka ya tak apa-apa. Kita bebas, kita demokrasi kok. Tapi jangan caci maki, sumpah serapah, ejek mengejek, bully membuli. Begitu juga dalam hal masalah pilkada ini, jangan, beda biasa, tapi jangan caci maki, sumpah serapah. Kalaupun ngejek, hati-hati juga. Ini survei kan udah 35%, susah mengejarnya. Kalaupun ngejek, ya sekedarnya aja lah, susah nanti memperbaiki hubungan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah orang tua, mudah-mudahan anak-anak kita ini semua anak-anak yang berbakti kepada orang tua, insyaallah. Amin. Yang ketiga, yang dosa terbesar itu adalah qatlun nafsi, membunuh. Membunuh, benci, sakit hati sama orang, sewa preman, tabrak, mati, kecelakaan, padahal membunuh. Sakit hati sama orang, pergi ke dukun, santet, dibunuh pakai jin. Jin bisa membunuh. Sahabat Nabi ada yang meninggal dibunuh jin, namanya Sa'ad bin Ubadah, dibunuh jin di dalam toilet. Memang udah sampai ajalnya, mati syahid. Kita sebelum masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is,
Begitu kita bacakan Allahumma inni a'udzubika, maka langsung badan kita itu dipasang Allah penutup, sehingga jin setan yang ada di toilet itu tak bisa menengok kita. Yang keempat, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jangan bersaksi palsu. Saya nggak pernah bersaksi palsu, Pak Ustadz. Orang kalau sudah disebut saksi palsu, bayangan dia di pengadilan, ditanya hakim, apakah saudara melihat peristiwa ini? Saya melihat, Pak Hakim. Padahal dia tak menengok. Jangan lupa, kita bersaksi palsu ini bukan di pengadilan. Bersaksi palsu di mana? Di masjid. Di masjid kita bersaksi palsu. Berdirilah keluarga ahli waris. Apakah jenazah ini baik? Baik. Kau sudah memberikan kesaksian palsu. Bukan kau kenal siapa dia. Tak koruptornya dia, tak makan haramnya dia. Saya kalau ditanya jamaah, dan saya belum pernah seumur-umur menjebak jamaah. Saya kalau ditanya orang, apakah jenazah ini baik? Aku tak tahu, aku bilang. Mana kita tahu? Tapi kalau orang itu baik, memang saya bersaksi. Beberapa jenazah saya tulis di Instagram. Aku bersaksi orang ini baik. Kita bersaksi. Ada hadisnya tentang bersaksi jenazah ini, ada hadis sahihnya. Lewat jenazah. Waktu lewat jenazah, orang memuji, dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullahu 'alal ard. Kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Wajib dia masuk surga. Tapi saksinya tidak direkaya. Kapan kita bersaksi palsu? Waktu acara akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah? Sah. Padahal tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Bukan anak dia itu. Kok tahu Ustaz bukan anak dia? Nikahnya Januari, lahirnya Mei. Mana ada hamil 5 bulan? 9 bulan 10 hari baru lahir. Kenapa pula nikah Januari, lahir Mei? Pas ditanya berapa bulan lahir? 5 bulan. Kok cepat kan? Ini edisi minimalis. Mana bisa? Itu bukan anak kamu. Ini sudah tes DNA ke Singapura, Pak Ustadz. Darahnya sama. DNA tak laku dalam nasab, Wak. Nasab dalam Islam itu bukan pakai DNA. Tapi inilah jelas itu memang, maaf cakap, memang benih dia. Tak ada laki-laki lain. Kenapa tak diakui? Di mana kesalahan dia? Kesalahan dia satu, mencoblos sebelum hari H. Kertas yang dicoblos sebelum tanggal 27 November tidak diakui KPU. Jelas? Apanya yang jelas ini? Jelas nasab tadi tak diakui karena dia sudah ada sebelum akad nikah. Jangan nikahkan anak yang hamil. Malu. Dulu di Pinang tak dikasih. Datang orang Minang baik-baik tak dikasih. Muncul niat jahatnya. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Sudah pinang tak dapat. Aku bawa ke hotel, ku hamili, kata dia. Nauzubillah, nauzubillah.